dipersembahkan oleh A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah sampai lagi di bulan Ramadan 2026 dan Koko serta seluruh keluarga dan tamu-tamu nanti akan nemenin kalian semuanya sepanjang sahur, sepanjang bulan Ramadan untuk sama-sama sahur di acara Asmaul Husna bareng Metro TV. Alhamdulillah di hari pertama Ramadan ini Koko kedatangan tamu istimewa dan spesial nih. Mama, Bapak jauh ini datangnya dari Pematang Siantar. Alhamdulillah sekarang bisa sahur bareng di rumah. Alhamdulillah ya. Dan kali ini kita akan ngebahas tentang Al-Quddus, sifat Allah yang maha suci. Supaya Ramadan ini gak banyak julid tapi juga harus menjernihkan hati ya. Yuk bismillah kita nanti sambil ngobrol-ngobrol. Bapak Mama sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya ini bentar, Yunda lagi sambil ambilin buah ya. Iya Pak, Ma. Jadi tadi Koko kenapa bacanya dua ayat yang tadi? Karena tadi ada kata Al-Quddusnya. Karena kan kita lagi temanya hari ini Al-Quddus. Ya. Allah itu salah satu namanya atau sifatnya maha suci. Supaya di bulan Ramadan ini ya kita tersucikan lah. Koko teringat ada satu qaul, suatu nasihat. Ini juga hadis sahih. Salah satu keutamaan bulan Ramadan ini datang dari Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Waktu itu ngelihat ada dua orang masuk Islamnya barengan. Amalannya sama, ngajinya sama, sholatnya sama. Terus mereka sama-sama ikut membela agama Allah. Cuman perbedaannya yang satu wafat di medan perang, yang satu berhasil pulang selamat, wafatnya setahun di depan. Dan dia wafatnya di kasur hangatnya, tidak dalam keadaan terluka dan lain-lain. Thalhah mimpi ketika sedang tidur. Dalam tidurnya ini berada di depan pintu surga, lalu dipanggilin orang yang buat masuk surga. Herannya yang masuk surga duluan justru adalah sahabat Nabi yang tadi, yang meninggalnya di kasur hangat 1 tahun setelahnya. Baru yang tadi wafat di medan perang. Heran. Kenapa heran? Karena loh kan ini syahid ya. Mati syahid maka seharusnya lebih pasti duluan masuk kepada surganya. Kok bisa keduluan nih sama yang ke surganya syahidnya yang hidupnya setahun lebih lama ya. Maka ketika bangun ditanyakanlah kepada Rasul. Rasul dijawab nih setelah cerita kayak tadi, apa yang membuat kamu heran ya? Bukankah kamu tahu dia hidup setahun lebih lama dan sempat bertemu dengan bulan Ramadan dan dia beribadah di dalamnya? Maka amalan dia di bulan Ramadan itulah yang bisa nyusul pahala orang mati syahid. Kita kalau pengen ikut ke medan perang berani enggak, terluka juga enggak berani dan segala macamnya. Tapi kita bisa nyampe bulan Ramadan, bismillah. Ini bisa jadi momentum kita nih untuk bisa ke surga lebih mudah ya. Ayo sila. Sini saya udah bawain buahnya. Maaf kelamaan ya. Iya, ayo sini ditungguin nih. Sahur ini. Ayo kita sahur dulu nih. Jadi silakan kalau dari Bapak, Mama, Buya juga kalau ada yang mau ditanya silakan. Nah menurut Buya gimana ya caranya supaya kita itu mulai Ramadan itu dengan hati yang bersih, pikiran yang tenang gitu. Insya Allah. Cara paling gampangnya sih benar-benar menyadari Ramadan ini sesuatu yang mahal. Kita bisa mulai dengan berpikir, dengan kesadaran bahwa aslinya demi Allah di luar sana banyak orang yang jauh lebih soleh dari kita. Tapi mereka bisa jadi nggak dapat kesempatan masuk ke Ramadan. Ada yang udah wafat duluan di bulan-bulan sebelumnya. Kita yang sadar kita siapa, kelakuannya gimana, Allah tahu kita kalau sendirian ngapain aja. Mudah bagi Allah menghukum kita kapan aja. Malah diizinin masuk Ramadan. Di mana bulan ini tadi, kalau cerita tentang kisah Thalhah itu sayang, yang bisa membuat
orang masuk surga lebih dahulu daripada yang mati syahid. Karena dia sudah beribadah di bulan Ramadan. Maka sayang sekali kalau misalnya kita nyampe bulan ini dianggap sama kayak bulan biasa. Bahkan ada yang menganggap beban, harus nahan lapar nih di sebulan ini nih, malas sekali. Dan itu mudah-mudahan kita tidak tergelincir jadi orang seperti itu. Tadi juga ayat yang Buya baca itu bagus banget. Mama katanya ada pertanyaan tuh. Iya tuh waktu Koko baca ayat suci tadi itu Masya Allah kali tuh kena di hati mama gitu. Kalau boleh tuh maknanya gimana tuh? Minta dijelasin dong. Iya, ini ayat ini sebetulnya menyebutkan sifat kudusnya Allah ya. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardh, bahwa apa yang ada di langit dan bumi itu seluruhnya bertasbih kepada Allah. Tasbih kan itu makna katanya dia menyucikan ya. Dan juga di situ bahkan disebutkan Allah itu Quddusil ya, Al-Malikil Quddus, bahwa dia Maha Raja dan dia juga Maha Suci. Di saat zaman sekarang ada orang yang punya kuasa malah jadi nyeleweng, malah jadi macam-macam, tapi disebutkan dia Maha Raja, tapi dia juga Maha Suci. Dan dia juga Maha Perkasa, bahkan juga Maha Bijaksana. Semua gelar itu ada pada dirinya. Tapi Koko pengen tekenin banget nih tadi makna Al-Quddusnya. Sucinya Allah, bahwa karena ia suci tidak ada keburukan sedikit pun pada Allah, maka apapun semua perbuatannya itu pasti baik, Mak. Meskipun kadang kita nggak ngerti kenapa ya Allah takdirin saya dapat takdir yang pahit begini, ini saya nggak suka banget, ini saya menderita banget nih dengan nasib kayak begini. Tapi yakin kalau ini datangnya dari Allah yang Maha Suci, tidak ada keburukan sama sekali pada dirinya, ini pasti sebetulnya baik buat kita. Kitanya aja kali yang belum mengerti. Pertanyaanku kakak, ini setiap tahun kita kan selalu mendengar kata-kata hati, jagalah hati, setiap tahun, setiap Ramadan itu. Apakah menjaga hati itu setiap Ramadan aja, atau setelah itu kadang-kala banyak masyarakat itu di masjid jamaah atau di masjid segala macam kan. Setelah itu, setelah habis Ramadan, hilang begitu saja, berbalik kembali semua. Ini naudzubillah ya. Terus gimana cara kita ngejaganya? Ya ini dia ya. Bahwa aslinya kita mesti ingat bahwa kita bakal pulang ya ke hadapan Allah. Dan itu nggak melulu di Ramadan. Kapan aja benar-benar terserah Allah. Dan kalau ingat bakal kita pulang, aslinya kan amat sangat kurang banget. Ya. Kita berkata, tapi kita sholat. Sholat kita yang minimal 5 menit aja bisa jadi terpangkas. Karena bacaannya pendek-pendek, kadang ditunda-tunda, ya. Maka Nabi Adam aja diusir dari surga, dosanya 1. Kita pengen ke surga kan emang dosanya cuma 1. Sedangkan amalan kita segitu-gitunya. Maka ini udah nyampe Ramadan, bukti Ramadan itu dia berhasil di dalam Ramadannya adalah bulan-bulan selanjutnya dia pasti jadi tambah baik. Ya. Nah, kalau misalkan dia setelah Ramadan malah beres Ramadan, ya mohon maaf, salah lagi, ngaco lagi, bahkan tambah buruk, maka ya gagal Ramadannya, dan itu manusia yang paling rugi. Waktu Nabi SAW pernah pengen naik ke mimbar untuk khutbah, tiba-tiba beliau pernah berkata amin, amin, amin 3 kali. Ditanya oleh para sahabat bahwa salah satu alasan beliau nyebutin amin adalah malaikat Jibril datang waktu itu terus berkata, kenapa barang siapa ada orang yang masuk bulan Ramadan lalu selesai bulan Ramadan dosa-dosanya belum terhapuskan, sungguh dia orang yang paling rugi. Amin kata Nabi. Ya, maka salah satu kita yakini dulu Ramadan itu mahal, kenali diri kita, jujur kita ini siapa, dan tahu diri yang seperti ini tuh nanti akan pulang dan bertanggung jawab atas seluruh kelakuannya. Maka bismillah harusnya bisa lebih mudah untuk menjaga diri, nggak balik ke settingan awal. Tapi emang kenapa ada yang balik lagi ke ngaco lagi setelah Ramadan? Ya itu dia, karena mungkin bisa jadi bagi dia Ramadan masih bukan sesuatu yang penting. Dan ada lagi yang bisa kita lakuin, tapi kayaknya kita mesti jeda sebentar. Karena sayang nih gak dimakan-makan, kita sahur dulu. Pemirsa juga siap-siap ya. Nanti kita bakal lanjut lagi di Asmaul Husna Metro TV. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.